Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh juga terkait dengan Pak Fahri Hamzah itu kan. Lama tidak muncul, tiba-tiba mengkritik Anies Baswedan. Ada apa begitu ini? Anies Baswedan sebesar ini 50 miliar ini ya saya bacakan. Sandi si ikhlas terkait utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Fahri Hamzah, saya belum ikhlas yang 30 miliar itu jatah anak yatim. Kok bisa berkuar-kuar seperti itu si Fahri Hamzah begitu kan? Ya selain di satu sisi dia mengkritik Anies Baswedan, di satu sisi kan cari panggung begitu kan. Apakah layak juga dipertimbangkan sebagai narasi-narasi itu? Itulah bagian dari demokrasi. Kita tahu siapa Pak Fahri Hamzah selama ini begitu kan. Saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas juga ya. Sandi sih ikhlas terkait utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Fahri Hamzah saya belum ikhlaskan yang 30 miliar itu jatah anak yatim. Mari kita bacakan terlebih dulu. Ternyata belum dibayar ya Bang Fahri Hamzah. Ini ya banyak yang mengatakan seperti itu. Sakit hati juga dia partai 0, pengen lihat nih orang cocoknya ditapu ini. Wah, kenapa ya nebeng ke Pak Anies ya urusan dengan PKS kan ya. Emang PKS ngutang sama Fahri atau Fahri nuntut tapi gagal ya? Bisa jadi seperti itu begitu kan? Karena getol sekali Pak Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Ya mungkin PKS mengusung Anies Baswedan, mungkin rasa kecewa dan sedih begitu kan? Itulah politik hari ini begitu kan? Kita tahu seperti apa Pak Fahri Hamzah selama ini begitu. Orang-orang yang dulu konsisten mengkritik pemerintah, mendukung oposisi, mengkritik oposisi, mengkritik koalisi, yaitu hanya Rocky Gerung kalau menurut saya pribadi begitu kan. Yang lainnya sudah ketularan para cebong begitu. Jadi saya rasa seperti itu begitu. Ini penyakit cebong ini sangat luar biasa sekali hari ini begitu ya. Pada hakikatnya kita harus sadar diri lah begitu. Emang duit mau toh ke KRI ya tidak mungkin kamu berani ya beri uang 30M kepada siapapun ya. Mbok nggak usah ngarang-ngarang. Sandi nggak pernah ngomong mengikhlaskan. Yang ada setelah sholat istihoro dan berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak mau meneruskan pembicaraan ini lagi. Ngomong-ngomong surat perjanjiannya sudah bocor kok Min. Fahri Hamzah berhutang budi sama PKS ya. Maksudnya apa? Jatah anak yatim malah dipakai untuk dana kampanye. Ya itu yang muncul spekulasi. Padahal kita sendiri tahu seperti apa klarifikasinya. Ini kan klarifikasinya sendiri begitu kan. Jadi apa ya? Menurut saya pribadi ya satu sisi untuk menghabisi karakter Anies Baswedan ya seperti itu. Tapi Anies Baswedan saya akui memang dia orang biasa tidak punya uang seperti Pak Sandi. Tapi di satu sisi dia elektabilitas dan popularitas itu sangat disayang oleh masyarakat Indonesia. Maka inilah aspirasi masyarakat yang diberikan kepada Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 ini begitu kan. Jadi alhamdulillah satu tiket itu untuk maju di Pilpres 2024. Numpang tenar ya Bang ini pepatah kuno mengatakan karena benih udang seempang rusak otak dalam berpikir. Ya seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi segarang apapun Pak Fahri Hamzah kan sudah kelihatan siapa mereka begitu kan. Walaupun ya partainya masih tidak punya apa-apa begitu kan. Ya kader-kadernya, pendukung-pendukungnya yang masuk ke Partai Gelora kan pendukung-pendukung Anies Baswedan. Kan kira seperti itu gitu. Bahkan banyak sekali begitu. Emang Fahri udah nggak punya uang itu begitu. Macam betul aja nggak tahu siapa orang itu anak yatim ya. Inilah politik hari ini begitu kan. Mana yang benar dan mana yang tidak. Tetapi kalau itu benar maka harus ditelusuri betul begitu kan apa yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah ini begitu. Gak gentle juga rupanya Fahri Hamzah nyerang satu orang Pak Anies. Gitu amat ya Pak. Ini contohnya Bang. Macam betul aja. Padahal mau buat partainya awok. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sandi sih ikhlas terkait utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Fahri Hamzah saya belum ikhlaskan yang 30M itu jatah anak yatim. Benarkah seperti itu? Begitu. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini dikutip dari Keuangan News Idea. Sandiaga Uno mengaku keikhlasan utang 50 miliar yang katanya diberikan kepada Anies Baswedan. Menurut keterangan Waketum Golkar Edwin Aksa, perjanjian utang piutang terjadi saat Pilkada Jakarta 2017 lalu.
Bahkan setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang koordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini utang. Ya, ini kenapa ya seolah-olah utang ini kepada Anies Baswedan punya utang begitu. Padahal kata Anies Baswedan tidak seperti itu begitu. Bahkan nih, pernyataan Sandi tersebut lantas menjadi topik hangat di media sosial. Panasnya ya bahasanya utang tersebut turut memantik respon Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dia mengatakan bahwa Fahri memang tidak membahas isu Anies, tapi dia menyinggung soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2016 lalu yang mengharuskan PKS membayar ganti rugi sebesar 30 miliar atas pemecatan dirinya sebagai kader. Bahkan keputusan tersebut ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung 2018 karena permohonan kasasi PKS ditolak. Ada apa begitu? Lah mungkin ya tahu sendiri ya Pak Fahri Hamzah sudah sakit hati kepada partai PKS lalu kemudian buat partai baru. Mungkin seperti itu begitu kan. Logikanya kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya kesakit hatiannya dari Pak Fahri Hamzah masih belum move on begitu terhadap partai PKS. Wajarlah partai Anies Baswedan dikritik terus begitu. Saya belum ikhlaskan yang 30 miliar itu karena itu jatah anak yatim, itu niat saya, kata Fahri Hamzah. Pernyataan tersebut merujuk pada hasil peninjauan kembali PK sengketa pemecatan Fahri Hamzah dari Mahkamah Agung MA yang diajukan PKS pada putusan 2020 lalu bahwa MA mengabulkan PK yang diajukan PKS. Hasilnya PKS dibebaskan dari kewajiban mengganti rugi sebesar 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Meski begitu PKS tetap dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pemecatan Fahri Hamzah. Dan bahkan merespon unggahan tersebut, warganet pun berbondong-bondong memberikan komentar. Meski begitu, sepertinya tidak semua warganet yang berkomentar benar memahami konteks pernyataan Pak Fahri Hamzah. Ya, saya rasa bahwa apa yang dilakukan Fahri Hamzah itu sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh PKS begitu. Karena ya dipecat oleh PKS karena memang satu ya tidak bekerja dengan baik ya seenaknya dewe kan begitu logikanya begitu kan. Dia kalau mengikuti partai ya konstitusi partai tidak mungkin dipecat begitu kan. Karena kira seperti itu logikanya begitu. Daripada menghancur partai PKS lebih baik dipecat kan seperti itu begitu kan. Hilang satu tumbuh 1000 bagi partai PKS. Kan logikanya seperti itu. Waduh ini duit apalagi bang ini sebagian lainnya mendukung langkah Fahri Hamzah jika melanjutkan gugatan. Gugat aja, saya juga benar-benar nggak ikhlas hak anak yatim dirampas. Bahkan tagih terus bang, cuit warganet lainnya. Banyak yang muncul spekulasi begitu. Kalau memang tujuannya buat anak yatim ya terserah begitu kan. Tetapi uangnya itu uang dari mana? Kan seperti itu logika kita begitu. Siapa yang mau bayar 30 miliar kan? Kan begitu logika kita betul. Inilah politik hari ini begitu kan. Suka melaporkan sana sini begitu kan. Ini yang kemudian menjadi kendala bagi bangsa kita kepada demokrasi kita, nilai-nilai seperti ini begitu kan. Si A terus si B dan si C kemudian melaporkan ini dan itu begitu. Ini tidak etis bagi negara kita begitu. Sama dengan kemarin yang menyatakan bahwa kayak OTT dan sebagainya begitu kan, saya muncul spekulasi apa yang terjadi selama ini kepada bangsa kita begitu. Banyak orang-orang yang kritis hari ini banyak sudah ketularan para cebong begitu, terutamanya ya Pak Fahri Hamzah ini begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Mengkritik boleh tapi dengan rasa benci tidak begitu kan. Fahri Hamzah saya lihat kritikan terus begitu, tapi sekarang itu seolah-olah ada ketularan cebong yang memang mempengaruhi mereka begitu ya. Maklumlah karena partai kecil itu harus besar dengan cara apa ya? Dengan cara seperti itu begitu. Kira-kira seperti itu. Padahal di bawah itu banyak mendukung Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.